Satuan Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Mapolda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat penjualan film porno anak melalui situs internet. Para pelaku menjual video porno ini, memesan dan mentransfer uang, kemudian film dikirim melalui internet. Taruh dulu TV-nya. Sindikat penjual video porno anak lewat situs internet dibongkar tim Subdit Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ada 3 pelaku yang berhasil ditangkap tim Subdit Cybercrime. Ketiganya dibekuk di 3 lokasi berbeda, yakni di Jakarta Selatan, Bogor, dan Pekanbaru. Para tersangka menjual video porno anak ini melalui 2 situs berbeda dan jejaring sosial seperti Facebook. Kini kedua situs tersebut telah diblokir. Para pembeli-pembeli yang hendak memesan video porno tersebut ditawari pilihan dalam bentuk DVD atau harddisk dengan ukuran 1 TB dan 500 GB. Video dikirim setelah pembeli mentransfer sejumlah uang. Wanita yang berperan dalam video porno ini berasal dari anak-anak di bawah umur, sedangkan pemeran prianya dimainkan oleh laki-laki dewasa. Hingga saat polisi masih menelusuri otak di balik pembuatan video porno anak ini. Penyekapan atas seseorang korban bernama CVA, ini masih 16 tahun, berkenalan dengan seseorang inisial DK melalui Facebook. Mereka melakukan kunjungan setelah beberapa waktu melakukan hubungan di internet, dan begitu berkunjung ke DK, kemudian tidak kembali lagi. Artinya setelah hampir sebulan disekap di rumah DK, kemudian orang tuanya lapor kepada polisi tentang anak hilang, dan ternyata setelah dilacak mereka melakukan hubungan internet dan akhirnya tidak pulang setelah itu. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya ratusan keping DVD porno, situs online, foto-foto asusila, modem, komputer, token bank, kartu kredit, bukti transfer, dan uang diduga hasil penjualan situs film porno. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang ITE dan bisa juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana di atas 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Sementara itu di Empat Lawang, Sumatera Selatan, seorang ayah ditangkap jajaran Reskrim Polres Empat Lawang karena tega memperkosa anak kandungnya hingga hamil. Untuk melampiaskan nafsunya, ia tak segan-segan mengancam akan membunuh anaknya sendiri jika menolak permintaannya. Azari, pelaku pemerkosaan anak kandungnya, mengaku sudah 3 kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan MT, anak kandungnya, sejak tahun 2013. Ironisnya, aksi pemerkosaan tersebut dilakukan di sebelah istrinya sendiri, yang tak lain adalah ibu kandung dari MT. Azari tak segan-segan mengancam anaknya MT untuk memenuhi keinginan bejatnya. Tidur di mana? Tidur di kamar aku. Di kamar. Itu sengaja diajak tidur kamar atau sama? Iya galak, tidur sama bapak sama ibu katanya. Oh, memang selama ini tidurnya sama bapak? Iya, sama bapak sama ibu. Sudah berapa kali hubungan itu sama bapak? 3 pak. 3 kali. Tahu tidak bahwa beberapa bulan setelah melakukan itu anak bapak itu hamil? Tidak tahu. Tidak tahu. Terbongkarnya kasus asusila ini berawal dari penemuan sesosok bayi perempuan yang baru dilahirkan dan ditemukan warga di bawah batang pisang, dekat pemukiman warga setempat di wilayah Kelurahan Watefang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Saat ditemukan, bayi tersebut dalam kondisi tanpa penutup tubuh dan masih ada bercak darah yang hanya digeletakkan begitu saja di atas tanah. Menurut bidan Elpina yang dititipi untuk merawat bayi tersebut mengatakan secara umum kondisi fisik bayi tersebut dalam keadaan sehat. Elvina menjelaskan saat tiba di rumahnya kulit bayi masih merah dan tali pusar sudah dalam keadaan terpotong. Kulitnya kan merah, tidak ada biru-biru, nah, kan? Sehat berarti ya? Tali pusarnya? Cuman tali pusarnya kan? Bu? Kalau plasenta nggak ada lagi. Iya, tali pusarnya kalau datang ke sini, ini nggak ada, belum diikat kan? Belum diikat, cuman untungnya nggak ada pendarahan, itulah langsung di. Mungkin sebelum ya. Iya. Bukan hanya Azari, korban pemerkosaan MT juga ditahan karena telah membuang bayinya sendiri. Keduanya kini ditahan di Mapolres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sukma Aldino melaporkan.
Seorang pengedar ganja kambuhan kembali ditangkap petugas Polres Musirawas di bengkel motor tempat ia bekerja di wilayah Kampung 8, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pria yang berprofesi sebagai montir tersebut mengakui setiap harinya mengkonsumsi narkotika jenis ganja, sedikitnya 10 linting per hari. Mahyub, ayah 4 anak yang kesehariannya berprofesi sebagai montir ini ditangkap saat berada di bengkel tempat ia bekerja. Dari tangan tersangka, petugas mendapati 2 bungkus kertas berisi daun kering ganja sebanyak 3 ons yang disimpan tersangka di dalam kursi tempat duduknya di bengkel. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku membeli barang haram tersebut dari wilayah Rupit, Kabupaten Muratara sebanyak 3 ons, seharga Rp400.000. Setiap harinya tersangka mengaku mengkonsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 10 linting, dengan berdalih memakai ganja agar dalam beraktivitas lebih bersemangat dan cerdas dalam berpikir, serta lancar makan dan tidur. Tersangka yang juga mantan residivis kasus yang serupa ini mengatakan, sejak tahun 1986 mengkonsumsi ganja akibat pergaulan. Biasa kita dalam jumlah berapa banyak, Pak? Kalau dalam sebulan? 200 paling banyak. 200? 200, di segaris lah, 200-300 lah paling banyak. Untuk 1 bulan konsumsi, Pak? Iya. Kita untuk apa, Pak? Konsumsi ini, Pak? Untuk pakai. Biar apa, Pak? Biar berpikir enak, cerdas. Aku malah cerdas pakai ini, makan enak. Kasat Narkoba Polres Musirawas AKP Ahmad Fauzi mengatakan tersangka merupakan pengedar dan diduga ganja yang berasal dari wilayah Kabupaten Muratara tersebut masih didalami terkait adanya lahan ganja di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Ya, sementara dia mengaku ini untuk dikonsumsi, tapi tidak mungkin untuk konsumsi sebanyak ini, ya, 3 on. Dan kita sudah targetkan yang bersangkutan adalah pengedar. Dan pernah dipidana kasus yang sama, pengedar. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sukmaldino melaporkan. Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, sejumlah calon legislatif tampil di publik untuk menyampaikan visi dan misinya. Informasi tersebut akan kami hadirkan setelah yang satu ini.